Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang relativitas panjang. Setelah pembelajaran ini, diharapkan kalian bisa memahami konsep dan memecahkan masalah tentang relativitas panjang. Pernahkah kalian melihat pesawat yang sedang terbang? Bagaimana panjang pesawat yang terlihat oleh kalian? Lebih pendek, bukan? Pesawat terlihat lebih pendek karena mengalami kontraksi panjang. Untuk lebih jelasnya, silakan simak materi berikut. Jika benda bergerak mendekati kecepatan cahaya, maka panjang benda seolah-olah tampak memendek atau kontraksi panjang. Apabila diukur oleh pengamat yang diam terhadap benda tersebut, relativitas panjang bisa dirumuskan sebagai berikut. L sama dengan L0 akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Dengan L adalah panjang benda pada kerangka bergerak dengan satuan meter. L0 adalah panjang benda pada kerangka diam, satuannya juga meter. V adalah kecepatan benda terhadap kerangka diam dengan satuan meter per sekon. Dan C adalah kecepatan cahaya yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Anak-anak sekalian, dengan menyederhanakan rumus L sama dengan L0 akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat menjadi L0 akar 1 dikurangi V per C kuadrat. Karena sama-sama mengandung kuadrat, jadi bisa kita masukkan dalam kurung ya. Dan apabila kita memindahkan L ke ruas sebelah kanan dan akar 1 dikurangi V per C kuadrat ke sebelah kiri, maka akan terbentuk persamaan seperti pada rumus berikut ini. 1 per akar 1 dikurangi V per C kuadrat sama dengan L0 per L. Apabila kita anggap L0 per L sebagai gamma, maka kita peroleh rumus yang baru. Dengan gamma adalah konstanta, yaitu L0 dibagi L, dan C adalah kecepatan cahaya yang besarnya 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. L0 masih sama panjang benda ketika diam, satuannya meter, dan L panjang benda ketika bergerak dengan satuan meter. Anak-anak, perlu kalian ketahui bahwa relativitas panjang juga sering disebut sebagai kontraksi Lorentz dan Galileo atau nisbi panjang. Karena ruang dan waktu tidaklah konstan, maka benda yang panjangnya L0 akan teramati sebesar L oleh pengamat yang bergerak sejajar dengan benda tersebut dengan kecepatan V. Sehingga semakin besar kecepatan pengamat, maka benda akan terlihat semakin pendek dari panjang aslinya. Seperti yang dapat kalian lihat pada gambar bola, ketika kecepatannya sama dengan 0, maka ukuran bola seperti ukuran aslinya. Dan ketika kecepatannya bertambah, maka bola akan terlihat semakin kecil. Untuk lebih jelasnya, perhatikan contoh soal berikut ini. Benda bergerak dengan laju 0,6 C dengan arah sesuai panjang benda. Bagi pengamat yang diam, terlihat panjang benda mengalami penyusutan sebesar titik-titik. Dari soal dapat kita ketahui bahwa V sama dengan 0,6 C dan yang ditanyakan adalah L. Seperti kita ketahui bahwa L sama dengan L0 akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Selanjutnya kita masukkan nilai V, sehingga L sama dengan L0 akar 1 dikurangi 0,6 C kuadrat per C kuadrat. Selanjutnya diperoleh L sama dengan L0 akar 0,64. Seperti kita ketahui, akar dari 0,64 adalah 0,8, sehingga L sama dengan L0 kali 0,8 atau sama dengan 0,8 L0.
Dari sini dapat kita ketahui bahwa besar penyusutan sama dengan L0 dikurangi 0,8 L0, yaitu sama dengan 0,2 L0. Sehingga presentase penyusutannya adalah 0,2 kali 100%, yaitu sama dengan 20%. Sangat mudah bukan? Selanjutnya kita akan bahas contoh soal yang kedua. Panjang benda diukur saat bergerak menyusut 20 cm dari panjangnya saat diukur dalam keadaan diam. Bila panjang benda diukur dalam keadaan diam, panjangnya 1 meter, dan C adalah kecepatan cahaya, maka kecepatan gerak benda tersebut adalah... Dari soal diketahui L0 sama dengan 1 meter dan L sama dengan 1 meter dikurangi 20 cm, yaitu 0,8 meter. Dan yang ditanyakan adalah kecepatan benda, yaitu V. Seperti kita ketahui bahwa L sama dengan L0 akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat. Kita substitusikan 0,8 meter sama dengan 1 meter akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat, sehingga diperoleh akar 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat sama dengan 0,8 meter per 1 sama dengan 0,8. Dengan mengkuadratkan kedua sisinya, diperoleh 1 dikurangi V kuadrat per C kuadrat sama dengan 0,8 kuadrat sama dengan 0,64. V kuadrat per C kuadrat sama dengan 1 dikurangi 0,64 sama dengan 0,36. Ketika kita akar kedua ruas, maka diperoleh V per C sama dengan akar dari 0,36, yaitu 0,6, sehingga diperoleh V sama dengan 0,6 C. Dapat kita simpulkan bahwa kecepatan benda itu sebesar 0,6 kali kecepatan cahaya. Demikian penjelasan kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.